Kenalin, kita dari Smart Kids Learning Kit dengan aku Nabila Aulia dengan NIM 014. Saya Ovi Mulyasari dengan NIM 002. Saya Nasyari Brawati dengan NIM 011. Saya Bilkis KWH Yuza dengan NIM 030. Saya Nala Faiska dengan NIM 035. Saya Nagita Dwi Agustina dengan NIM 047. Saya Faizal Rauf NIM 017. Saya Ahmad Rizal Putra Safi NIM 041. Saya Ahmad Rifki NIM 098. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast edukatif kita hari ini. Kenalin, aku Ovi yang bakal menemani kalian hari ini. Nah, hari ini kita akan bahas sesuatu yang menarik banget, khususnya buat kalian yang tertarik nih di dunia pendidikan dan juga usaha. Nah, Nabilah ini bukan cuma host ya, tetapi dia juga owner dari usaha yang akan kita bahas pada hari ini. Boleh dong diceritain Nabilah gimana sih tentang usaha yang kamu jalankan ini? Oke, jadi usaha yang kita jalankan itu bernama Smart Kids Learning Kit, yang mana ini adalah sebuah paket edukasi gitu Mbak, yang dirancang itu secara digital untuk siswa sekolah dasar, terus mahasiswa ataupun segala macamnya. Nah, dalam produk kita ini tuh ada LKPD interaktif, terus flashcard edukatif, dan juga tentunya kita punya khususan gitu, spesial, yaitu berbasis host, karena zaman sekarang udah pembelajaran itu berbasis host. Baik. Nah, menarik banget ya teman-teman. Tapi aku penasaran nih, kenapa sih kamu kok memilih produk tersebut yang akan kamu bahas di podcast kita hari ini? Kenapa sih aku pilih produk itu? Namanya karena berdasarkan pengamatan kita nih secara langsung tuh banyak guru dan juga orang tua yang masih kesulitan gitu Mbak mencari media pembelajaran yang praktis, menarik, dan juga tentunya sesuai kebutuhan siswa. Nah, apalagi kan sekarang anak SD tuh bukan cuma harus abstrak doang, dia juga harus pembelajaran secara konkret. Jadi kita butuh sebuah media yang visual dan juga interaktif. Oh iya, bagian tentunya cocok gitu ya buat anak-anak sekarang ya. Berarti produk ini tidak hanya menjual materi saja ya, tapi juga membantu proses belajar gitu ya. Benar, karena kita di sini menghadirkan sebuah solusi pembelajaran yang bisa digunakan baik di sekolah maupun di rumah. Wah, keren banget nih teman-teman. Nah, supaya lebih jelas, kita akan bahas nih lebih dalam bersama tim kita. Kita masuk ke sesi pertama. Nah, kebetulan banget nih Mbak, aku bawa tim aku nih, ada 3 orang. Coba teman-teman dikenalin. Oke, halo, aku Noah, aku sebagai sekretaris dari usaha ini. Halo, aku Debbie, aku sebagai content developer. Halo, aku Bilkis di sini sebagai bendahara. Oke. Nah, aku mulai dari Noah terlebih dahulu ya. Bagaimana sih kamu bisa memulai usaha ini sebagai sekretaris? Kira-kira boleh diceritain Noah? Boleh. Jadi di sini aku peran sebagai sekretaris, bertanggung jawab dalam mengelola administrasi usaha. Dimulai dari menyusun dokumentasi kegiatan, mencatat hasil rapat, dan juga menjadwalkan kerja tim kita, supaya kegiatan kita terarah dan juga tidak terjadinya miskomunikasi. Jadi bisa dibilang kamu ini punya peran penting sebagai penghubung antar tim gitu sih Mbak. Betul, dan juga memastikan bahwa rekan kerja kita bertanggung jawab dalam tanggung jawabnya masing-masing. Oh, baik. Terima kasih untuk Nola. Boleh sekarang bendaharanya Bilkis diceritain bagaimana? Dalam usaha ini, kami mulai dengan modal awal sekitar 115.000. Modal ini digunakan sebagai biaya operasional seperti internet, listrik, dan juga Canva Pro untuk mendesain dari produk kita. Untuk pendapatan, kami menargetkan sekitar 805.000. Setelah itu dikurangi dengan modal awal, jadi kita mendapat laba bersih sekitar 690.000. Wah, lumayan banget ya itu ya labanya ya. Kalau labanya udah segitu, kira-kira yang membuat produk kalian itu menguntungkan tuh apa ya? Menurut saya usaha ini tuh cukup menguntungkan karena media kita kan digital yang dijual, jadi produk kita itu dapat dijual berulang kali. Jadi tidak ada masa expirednya gitu ya. Kalau makanan kan ada ya. Iya. Dan juga karena digital, jadinya tidak perlu biaya ongkir gitu-gitu ya. Nah, sekarang ke bagian inti produk nih. Debbie sebagai content developer, boleh dong dijelasin lebih detail gimana sih prosesnya? Boleh, jadi produk ini tuh dibagi dengan beberapa komponen utama. Yang pertama itu kita punya LKPD interaktif.
yang disusun itu sesuai dengan mata pelajaran, yaitu mata pelajaran IPA, IPS, PPKN, dan Bahasa Indonesia. Selain LKPD itu, kami juga membuat flashcard edukatif yang membantu siswa itu belajar secara visual. Dan dalam flashcard tersebut itu disusun itu ada panduannya, karena biar siswa itu tahu cara makainya ya. Iya, gitu. lebih mudah gitu. Buat produknya mungkin Mbak bisa dikasih lihat di sini atau di situ ya. Wah, bagus banget desainnya. Keren enggak sih Teman-teman boleh dong diapresiasi Iya. ya, bagus banget nih. Jadi kalau Tadi kan gitu, kita udah lihat nih Mbak produknya, contoh produknya salah satunya. Nah itu tuh dalam pengembangannya yang kalian buat tuh fokus utamanya apa sih? Untuk fokus utamanya itu kita fokus di tampilan yang menarik ya. Jadi bahasa yang mudah dipahami buat siswa juga, tampilannya itu dibuat berwarna karena kan biar anak-anak itu bisa Senang, tertarik gitu. Gitu, iya. Sama harus sesuai juga sama kurikulum yang kita pakai agar pembelajarannya itu juga relevan buat anak-anak gitu. Jadi ada soal hotset apa kayak berbasis hotset juga ya di sini. sangat menarik sekali ya teman-teman ya produk dari mereka ini ya. Nah dari tadi kan kita sudah bahas dari sisi internal produknya ya. Sekarang kita lanjut ke bagian yang nggak kalah penting, yaitu bagian pemasaran. Nah, selanjutnya kita ke tim pemasaran nih Mbak. Aku bawa 2 orang yang sangat memegang penting di dalam sebuah produk aku yang menawarkannya. Nah, Boleh kenalan terlebih dahulu. Oke, halo, aku Regita, aku dari tim pemasaran. Dan aku Faiza dari tim pemasaran. Oke. Ngomong-ngomong soal pemasaran nih, kalian untuk menawarkan sebuah produk nih buat Mbak Regita, gimana sih cara kalian agar konsumen itu dapat menjangkau produk kalian? Oke, yang pertama kita pastinya akan memasarkan kepada orang yang membutuhkan, yaitu diantaranya kayak seperti mahasiswa PGSD, lalu wali murid. Terus kita juga bisa memasarkan ke guru wali kelas. Yang pastinya lebih targetnya ke guru ya Mbak? Iya, ke guru. Ya, nah itu kan secara offline-nya nih, kita juga ada pemasaran secara online itu gimana? Secara online kita pastinya juga melakukan pemasaran. Kita bisa memasarkan lewat WhatsApp, lewat Instagram, lewat marketplace seperti TikTok Shop, Shopee, dan lain-lain. Baik, kan ada yang di sosmed ya, boleh dong kalian spill sosmed kalian tuh biar mereka di rumah itu bisa nge-follow atau mengikuti. Nah, oke, untuk akun sosmed kita ada di sini ya. Nanti kalian follow dan jangan lupa untuk dibeli. Oke, dibeli teman-teman. Nah, selanjutnya Faiza nih, bagaimana sih proses penjualannya menurut kamu? Menurut kami dari tim pemasaran, kami melayani pembelian melalui WhatsApp dan juga marketplace. Dan selain itu kami juga menjaga komunikasi agar pelanggan itu tetap merasa puas dan bisa membeli kembali produk kami. Ngomong-ngomong soal komunikasi dengan konsumen itu, nah itu Mbak punya nggak sih hambatannya sendiri ketika melayani konsumen? Tentu banyak sekali hambatan, terutama yang paling sering terjadi itu banyak pelanggan yang sering bertanya dan juga ada pembatalan pembelian produk. Bukan hal yang ditolak nih, nggak bakal sakit hati ya. Oh enggak, kita tidak ambil hati itu. Jadi kalau sudah ada SOP-nya dalam menjalankan untuk menjawab itu. Ya, jadi harus tetap ramah ya meskipun dibatalin ya. Ya. Terus gimana sih kalau ada yang dibatalin tiba-tiba itu perasaan kalian itu gimana? Kesel atau gimana sebenarnya? Tentunya kami sebagai tim pemasaran itu harus tetap ramah dan tetap menjaga agar kita sama pembeli itu sama-sama merasakan kenyamanan gitu. Tetap ramah ya Mbak, Iya. walaupun ada target penjualan Ya, gitu target ya. penjualan yang dibatalkan itu pun kita harus bertanya terkait kendala apa yang membuat mereka itu membatalkan pembelian produk kami. Dan dari situlah kita itu bisa memperbaiki mungkin dari produk kita yang kurang atau mungkin mereka belum waktunya untuk membeli produk kami. Belum jodoh. Iya, belum jodoh. Oke, terima kasih ya Faiza sama Regita. Nah, setelah kita di tim pemasaran, kita akan next ke tim promosi.
Nah, selanjutnya kita masuk ke tim promosi ya teman-teman. Boleh dong dikenalin Mbak Nabilah bahwa siapa aja sih dari tim promosi ini? Iya, aku bawa 2 orang cowok nih dari tim promosi. Ada kalian kayak namanya. Ya, saya dari tim promosi, nama saya Rizal. Dan ini rekan saya. Dan saya namanya Rifki. Baik, Mas Rizal sama Mas Rifki ya. Nah, kita mulai nih. Bagaimana sih strategi promosi yang kalian lakukan? Boleh Mas Rizal terlebih dahulu menjawab? Nah, kami itu mempromosikan produk ini dengan cara kami menggunakan berbagai sosial media yang ada. Kami menggunakan TikTok untuk kita live, terus kita menggunakan Shopee untuk kita mendistribusikan barang-barang untuk menjualnya, seperti itu. Dan yang pastinya pakai Instagram. Iya, Instagram. Pasti itu ya. Nah, contoh kontennya itu seperti apa sih kalau boleh tahu Mas? Kalau untuk contoh kontennya sendiri kita seperti cara penggunaan medianya, terus bagaimana media itu digunakan, terus untuk siapa media itu ditujukan, dan seperti itu lah. Yang pastinya kontennya juga berbasis edukasi ya. Iya, benar sekali. Agar bermanfaat dan juga menarik yang pastinya. Tadi kan udah kita omongan sama Mas Rizal, kita ke seorang yang kali biar gak nganggur ya kita beliau ya. Nah, sebagai tim media sosial nih, sebagai tim promosi, apa sih tantangan kamu dalam menjalani tugas itu? Tantangannya yaitu di saat kita membuat konten itu harus kreatif, karena agar kayak konsumen itu tertarik sama produk kita. Nah, selain itu juga kita juga harus menjaga komunikasi ke konsumen. Contohnya kita membalas komentar, membalas pesan-pesan, dan tanyalah ke mereka itu apa yang diperlukan. Bisa jadi masukan buat produk kalian juga gitu ya. Oke. Biar kami rekomendasikan yang mana produk kita yang tepat pada sasaran. Oke. Nah, kira-kira nih apa dari kalian ini melakukan endorse juga? Tentunya ya, kami melakukannya. Soalnya gimana ya, kalau misal kita tidak melakukan endorse, mungkin jumlah tayangan atau jumlah konten kita mungkin tidak seramai sekarang. Kalau dari konten kalian sendiri itu, kalau kalian membuat jadwal kontennya itu seperti apa? Apakah 2 hari sekali, apa 3 hari sekali, atau bagaimana? Kami sendiri itu membuat konten itu membuat sesuai dengan apa ya, algoritma TikToknya aja. Karena kita juga harus selalu konsisten kan, agar konten yang kita buat itu selalu menarik, dan terus ya intinya kita harus konsisten aja sih. Jadi setiap hari itu kalian ngepost di sosial media gitu ya? Iya. Oke. Tapi bikin kontennya itu biasanya seminggu berapa kali kalau boleh tahu Mas Rizal? Kalau bikin kontennya sendiri itu seminggu bisa 4-5 kali. Wah, Lumayan juga ya. Gak ada waktu libur ya kan? Nggak ada. Kerja tayang. Ya target. Iya, kerja tayang. Nah, kan nanti kalian upload hari itu. Nah, kalian kalau mengupload konten ini apakah berbasis apa yang udah lagi rame sekarang, atau kalian mengikuti apa patokan harusnya? Kalau konten edukasi biasanya yang cenderung kayak boring gitu ya. Ya, biasanya kan monoton itu aja gitu ya. Kalau soal itu kita juga menggunakan beberapa inovasi sih. Kayak misal kita menginovasikan konten yang edukasi yang kita buat dengan apa yang sedang tren sekarang. Pakai kicam-kicam. Iya, kayak gitu-gitu. Ambil lagi. Itu kita mempromosikan produk. Talentnya beliau ini. Iya. Oh, berarti di dalam sendiri gitu ya. Dan beberapa rekan-rekan yang kita tadi yang kalian review tadi. Iya, baik. Oke, mungkin cukup kali ya pembahasan dari tim promosi ini, udah lumayan mencakup. Nah, sekian pembahasan kita hari ini. Kita bisa melihat bahwa Smart Kids Learning Kit ini merupakan sebuah usaha yang memiliki peluang yang sangat besar di bidang edukasi digital. Oke, mulai dari konsep produk, pengelolaan tim, hingga strategi pemasaran, semuanya sudah dirancang dengan baik. Semoga podcast ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang ingin memulai usaha, khususnya di bidang pendidikan. Nah, terima kasih untuk semua narasumber yang sudah berbagi pada kesempatan hari ini. Nah, sebelum itu kita bisa ini dulu kali ya Mbak, Jargon, jargon. Boleh dong semua tim yang bersangkutan masuk, kita melakukan jargon terlebih dahulu. Smart Kids, solusi belajar efektif.